Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Saudaraku sekalian, pertumbuhan iman bisa merupakan perubahan dari ketidakpastian atau bersifat spekulasi. Spekulasi berarti tidak pasti atau untung-untungan, menjadi kepastian. Iman itu sesuatu yang progresif. Pertumbuhan iman bisa merupakan perubahan dari ketidakpastian atau spekulatif menjadi sesuatu yang pasti atau sebuah kepastian. Kalau iman seseorang tidak bertumbuh, maka ia selalu ada di dalam level iman spekulatif atau iman dalam ketidakpastian. Tetapi kalau iman seseorang bertumbuh, maka menjadi iman dalam kepastian, bukan spekulatif. Bila proses perubahan benar-benar terwujud atau berlangsung dalam hidup seseorang, maka kualitas hidup orang tersebut pasti mengalami perubahan dalam seluruh aspeknya. Seluruh aspeknya. Saudaraku sekalian, mengenai percaya atau beriman adanya Allah. Mengenai iman atau percaya adanya Allah. Kadang orang barat lebih jujur daripada orang timur. Kalau mereka, tentu tidak semua orang barat, saudaraku. Kalau mereka tidak percaya adanya Tuhan atau adanya Allah, mereka berkata dengan tegas dan jelas bahwa Tuhan tidak ada. Mereka berani mengaku seorang ateis. Karena memang demikian yang dipahami oleh mereka mengenai Allah. Allah tidak ada. Mereka berani tegas. Dan itu jujur. Karena demikian yang mereka pahami mengenai Allah. Tetapi orang timur khususnya di negara di mana agama dijunjung, apalagi berketuhanan menjadi silanya atau dasar negaranya, tidak akan berani berkata bahwa Tuhan tidak ada. Tidak akan mengatakan Allah tidak ada. Tetapi kenyataannya yang dapat disaksikan dan benar-benar terbukti. Banyak masyarakat dan pejabatnya yang mengaku ada Tuhan. Tetapi perilakunya tidak menunjukkan bahwa dirinya percaya Allah itu ada. Setiap kali sumpah jabatan dilakukan sebelum memangku suatu tugas, kitab sucinya disertakan. Kitab suci diangkat, ditaruh di atas kepala, atau tangan diletakkan di atas kitab suci. Tetapi setelah menjabat jabatan tertentu, tidak jarang yang bersikap seakan-akan tidak ada kitab suci dengan tatanan moralnya. Hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak percaya dengan benar bahwa Allah itu ada, Allah yang mewahyukan kitab suci. Hal ini juga bisa terjadi di lingkungan
komunitas orang Kristen di gereja. Pelantikan jabatan pendeta, pelantikan jabatan majelis dilakukan dengan janji atau komitmen mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Tetapi faktanya tidak sedikit yang menjadikan pelayanan untuk kepentingan pribadi. Saudaraku sekalian, kalau hati orang, baik pejabat negara maupun pejabat gereja, sudah gelap, kalau pengertian, kalau pikiran orang, baik dia seorang pejabat negara maupun pejabat gereja, sudah menjadi gelap, peringatan seperti ini atau apa yang saya kemukakan ini juga tidak akan membuat mereka bertobat. Oleh sebab itu, jangan sampai kita mengalami keadaan sampai level itu. Tidak mengalami lagi pembaharuan pikiran. Dalam konteks Kristen, bertobat itu perubahan pikiran, metanoia. Sudah tidak bisa diubah pikirannya. Orang menjadi kejam, orang menjadi tega. Ya. Dia tidak melihat kepentingan orang banyak. Dia tidak melihat kepentingan bangsa dan negara. Jadi kejam. Benar yang dikatakan Thomas Hobbes. Homo homini lupus. Manusia menjadi serigala bagi sesamanya. Namanya juga binatang. Tidak menghayati keberadaan Allah. Dan kalau kita melihat kejahatan manusia juga yang terjadi di dalam masyarakat yang katanya mengaku ada Allah. Itu menunjukkan mereka tidak jujur. Mulutnya mengaku ada Allah, perbuatannya tidak menunjukkan bahwa mereka percaya Allah itu ada. Lebih jujur terus terang orang barat, lebih jujur dan terus terang orang barat yang mengaku tanpa perasaan malu, tanpa ragu-ragu berkata Allah tidak ada. Aku seorang ateis. Lebih konyol lagi kalau sampai, saudaraku, agama menjadi komoditas kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, kepentingan golongan sendiri, kepentingan politik. Itu jahat. Kita jangan sampai terjebak dalam kejahatan seperti itu, saudaraku. Dalam kehidupan banyak orang, pengakuan percaya adanya Allah, karena memang sudah terbiasa memiliki pengakuan tersebut, ya dari kecil memang diindoktrinasi demikian, maka secara otomatis mulutnya mengakui Allah itu ada. Apalagi di satu masyarakat di mana semua orang mengaku bahwa Allah itu ada, tentu otomatis orang mengaku Allah itu ada. Sedikit-sedikit pakai nama Tuhan, sedikit-sedikit pakai nama Allah. Ironisnya, keyakinan kepada Allah dalam kehidupan banyak orang sebenarnya masih belum kokoh, belum tepat, atau belum sebagaimana mestinya. Iman seperti ini adalah iman dalam ketidakpastian, saudara. Iman yang masih spekulatif. Iman seperti ini sebenarnya masih menyisakan keraguan di dalam hati. Sehingga ada pertanyaan di dalam hati yang memang tidak terungkap di bibir. Apakah Allah benar-benar ada? Kalau ada, apakah benar-benar Allah aktif mau berurusan dengan aku, dengan setiap individu? Saudara, mengapa ada keraguan ini? Walaupun tidak diucapkan. Keraguan tersebut disebabkan oleh karena kenyataan, saudara. Bahwa Tuhan itu tidak nyata seperti yang diharapkan oleh banyak orang. Itulah sebabnya orang lebih percaya pohon beringin, lebih percaya batu keramat, ya,
daripada percaya Allah yang tidak kelihatan. Lebih percaya orang-orang yang katanya bisa jadi mediator dengan kuasa di luar kemampuan manusia, atau yang dikenal sebagai okultisme atau perdukunan. Urusan dengan Allah capek katanya, Allah tidak nyata seperti yang diharapkan. Tidak ada bukti-bukti secara kuat kehadirannya dalam situasi-situasi tertentu. Yuk kita jujur mengakui itu. Allah tidak nampak kehadirannya secara kuat dalam situasi-situasi tertentu. Sehingga banyak orang sementara menjalani hidup dalam bingkai keberagamaan, ya pergi ke rumah ibadah, mengikuti liturgi, kalau orang Kristen ya berdoa, meminta sesuatu kepada Allah, menggumuli persoalan-persoalan hidup dalam doa. Tetapi masih bersifat spekulatif, untung-untungan, atau dalam ketidakpastian. Dan banyak orang Kristen masih di dalam state atau level ini, saudara. Saya tentu mengerti itu karena saya bergaul di tengah-tengah jemaat. Saya sudah mengembalakan jemaat 40 tahun lebih. 41, 42 tahun. Sejak dari remaja, pemuda maksud saya. Jadi saya melihat fenomena tersebut, saudaraku, fenomena real, ya, fakta empiris, ya, kenyataan pengalaman, saudaraku. Orang-orang yang memiliki iman dalam ketidakpastian atau iman spekulatif ini pasti tidak mengenal Allah secara benar. Hanya mengenal Allah secara doktrinal atau secara nalar atau hanya dalam pengetahuan. Tetapi tidak mengalami Allah secara real dalam hidup pribadinya. Kalau seseorang bertumbuh dalam iman dengan benar, maka imannya menjadi kokoh. Imannya menjadi kokoh. Tetapi kalau tidak mengalami pertumbuhan iman secara benar, maka imannya tetap ada dalam level ketidakpastian itu, saudaraku. Biasanya bahasa kehidupan keberagamaan orang-orang dalam level ini, saudaraku, ditandai dengan kata-kata kiranya, mudah-mudahan, kiranya Tuhan memberi jalan keluar, mudah-mudahan Tuhan mengabulkan doa. Sebenarnya kata kiranya memang bisa digunakan untuk sesuatu dalam hubungan dengan Tuhan. Tetapi hendaknya kata kiranya, mudah-mudahan bukan didasarkan pada spekulatif. Bukan didasarkan pada ketidakpastian. Tetapi didasarkan karena kita menghormati dia. Bagaimana itu Pak? Ikuti terus apa yang saya kemukakan. Mestinya orang percaya tahu bahwa Tuhan pasti memberi jalan keluar. Tuhan pasti mengabulkan doa. Kalau seseorang melakukan sesuatu untuk kepentingannya. Tetapi kalau sesuatu itu kita lakukan untuk kepentingan kita sendiri, jangan berharap mendapatkan jalan keluar atau pertolongan Tuhan. Sebab kalau Tuhan menolong kita hanya untuk kepentingan kita sendiri, kita jadikan Tuhan itu pelayan, kacung. Orang percaya yang benar tidak akan meminta sesuatu yang tidak sesuai kehendak Allah. Jadi tidak ada spekulatif itu kalau bertumbuh dewasa. Di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7 firman Tuhan mengatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tidak spekulatif itu. Tapi bagaimana bisa ini kalau tinggal di dalam dia? Maka saya tadi katakan iman harus bertumbuh. Jadi kalaupun kita berkata kiranya Tuhan memberi jalan keluar. Dasarnya bukan karena ketidakpastian. Tapi karena menghormati Allah
Bukan kita yang mensubordinasi Allah, bukan kita yang membawai Allah, Allah yang membawai kita. Kiranya Allah membuka jalan. Tapi di kedalaman hati kita bisa tahu Allah pasti buka jalan. Kenapa? Karena kita melakukan itu untuk kepentingannya dan kita sudah mendapatkan konfirmasi. Makanya kalau orang Kristen yang dewasa itu ketika berdoa tidak banyak bicara. Dia belum meminta sebelum Tuhan berbicara. Dia tidak akan meminta sebelum Tuhan berbicara. Dia akan duduk diam, dia akan mendengar suara Roh Kudus, baru menyampaikan permintaan. Dan permintaan itu pasti sifatnya teosentris, berpusat pada Allah, bukan pada diri kita. Nah, kalau orang-orang Kristen kebanyakan dan banyak orang beragama pada umumnya masih antroposentris. Antropos itu manusia, pusatnya masih manusia, masih egosentris, masih akusentris. Maka standar orang percaya itu adalah mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Supaya hidup dalam penurutan sepenuhnya. Dan ini yang saya khotbahkan minggu lalu, ini lanjutannya. Iman yang benar. Nah, itu khotbah minggu lalu. Iman itu penurutan terhadap kehendak Allah. Bagaimana sampai pada penurutan itu? Memiliki kepekaan. Mengerti kehendak Allah itu tidak sama dengan memiliki pengetahuan tentang Allah atau teologi. Banyak orang memiliki pengetahuan tentang Allah atau berteologi, tapi kelakuannya tidak menunjukkan bahwa ia mengenal Allah dari perjumpaan konkret dengan Allah. Allah itu bukan benda, tetapi pribadi yang hidup, yang terhubung dengan kita hari ini, dalam konteks hidup kita sekarang. Dia aktif memerintah. Jangan memahami Allah seperti barang di museum. Kalaupun mengakui dia pribadi, tapi pribadi yang bermanuver, yang bergerak, yang berkarya dulu. Harus kita perkarakan sekarang. Karena Allah mengingini agar kehendak dan rencananya kita pahami, kita lakukan. Allah mengingini pikiran dan perasaannya kita pahami terkait dengan kehidupan kita masing-masing. Maka dalam doa Bapa kami termuat kalimat, datanglah kerajaan-Mu. Setiap orang percaya itu berharga di mata Allah. Sangat berharga. Dan Allah tidak menghendaki seorang pun binasa. Jadi Allah tidak pernah menetapkan orang masuk neraka. Tetapi kalau orang tidak mau dengar-dengaran kepadanya, binasa, saudaraku. Itulah sebabnya setiap orang harus berinteraksi. Dalam interaksi secara pribadi atau interpersonal dengan Allah. Sehingga setiap orang menemukan apa yang Allah kehendaki dalam hidupnya secara spesifik atau secara khusus. Pergaulan itu akan membuat kita tidak lagi berspekulasi. Allah itu ada enggak ya? Kalau ada, apakah dia serius? Aktif mau berurusan dengan aku. Tidak ada pertanyaan itu. Dia hidup, dia hadir. Dia aktif berurusan. Dan kita membuktikan bahwa dia hidup. Kita memiliki kesaksian dalam diri kita. Dia hidup, dia hadir. Saudaraku, kalau seorang pembicara menyampaikan firman Tuhan seperti saya sekarang ini, pembicara seperti saya ini harus menangkap pesan Tuhan. Apa yang harus disampaikan kepada umat. Dan itu tidak mudah, saudaraku. Kalau saya hanya membuka komputer, tidak berlebihan, saudara. Ada
ribuan judul khotbah yang bisa saya ambil dari buku-buku saya, dari tulisan-tulisan saya, atau tulisan orang lain yang saya adopsi. Mudah memindahkan apa yang diperoleh di bangku kuliah di seminari atau di sekolah tinggi teologi, yang kuperoleh dari auditorium seminar atau jurnal-jurnal yang ditulis, saya sampaikan di jemaat. Mudah sekali. Mudah. Tapi di situ jemaat mati. Jemaat harus mendengar pesan Allah fresh. Jadi persiapan khotbah seorang pembicara itu bukan 1-2 hari sebelum khotbah dia masuk ke ruang perpustakaan pribadi lalu menyusun khotbah. Tetapi bagaimana dari menit ke menit, dari waktu ke waktu dia bergaul dengan Allah. Kalau seorang pembicara atau pengkhotbah tidak memiliki hubungan interaksi dengan Allah, betapa rusak dan merosotnya kekristenan. Bukan hanya kekristenannya sendiri, tapi kekristenan jemaat. Kalau jujur saudaraku, kita melihat jemaat yang tidak bertumbuh. Kekristenannya hanya agamani. Tidak ada pesona hidup sebagai orang percaya yang mengenakan pribadi Kristus di dalam hidupnya. Kalau jujur sebenarnya banyak orang tidak yakin bahwa Allah itu ada. Kalaupun percaya bahwa Allah itu ada, mereka tidak yakin kalau Allah benar-benar berkeinginan berurusan secara aktif dengan setiap individu. Tadi sudah saya katakan Allah tidak menghendaki seorang pun binasa. Allah menghendaki semua orang itu selamat. Karenanya Allah mau berinteraksi dengan setiap individu. Dan kita harus meresponi itu. Dan ini harus menjadi agenda kita satu-satunya dalam hidup. Itulah sebabnya banyak orang secara teori bertuhan tetapi secara praktis sebenarnya tidak bertuhan. Karena mereka tidak yakin Allah itu ada, atau kalau yakin Allah itu ada, mereka tidak mau mengerti dan tidak mau menerima atau tidak yakin bahwa Allah mau berurusan aktif dengan setiap individu. Dalam konteks orang Kristen, doa Tuhan Yesus, doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan. Doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan, datanglah kerajaan-Mu. Artinya apa? Hidup dalam pemerintahan Allah. Tinggal di dalam Tuhan, Tuhan tinggal dalam diri kita. Ada persekutuan. Nah itu tadi saya katakan lebih jujur orang-orang yang terang-terangan mengakui bahwa Allah tidak ada. Kalau perbuatan mereka tidak bermoral, jelas karena mereka mengakui bahwa Allah tidak ada. Tetapi kalau orang mengakui bahwa Allah itu ada, tetapi perilakunya tidak menunjukkan percayanya bahwa Allah itu ada, itu merupakan penipuan atau kemunafikan. Saya tidak sedang menghakimi siapa-siapa, saudaraku. Ini persoalan kita bersama. Persoalanmu, persoalanku. Ini persoalan Bapa di surga, persoalan Tuhan kita Yesus Kristus, di mana semua kita adalah pelayan-pelayannya. Tidak sedikit orang yang pengenalannya akan Allah hanya di dalam pikiran. Hanya diperoleh dari ruang kuliah di seminari atau STT. Orang-orang seperti ini kehidupan imannya terasa begitu mekanis, tanpa jiwa, tanpa nafas kehadiran Allah. Mekanis. Semua dinalar. Tanpa nafas jiwa kehadiran Allah. Yang ada kehadiran ide, pikiran, pandangan para teolog lain dalam sistematika pemikiran yang kelihatannya argumentatif, alkitabiah, tapi tidak ada pribadi Allah yang hadir. Karenanya yang menalar Allah tidak bergaul dengan Allah. Allah yang seperti barang di museum yang hanya menjadi objek yang dibedah dalam nalar tapi tidak dijumpai secara pribadi. Tapi banyak orang tidak menyadari keadaan tersebut.
Mekanisme kehidupan mereka dianggap sebagai standar normal orang percaya. Mereka menalar Allah, dan kalau mereka menalar Allah, mereka anggap itu sudah sebuah perjumpaan dengan Allah. Mengapa saya mempersoalkan hal ini, saudara? Sebab kalau mereka berbicara di mimbar-mimbar Kristen, akibatnya orang-orang Kristen hanya mendapatkan infus pengetahuan tentang Allah, tapi tidak terinspirasi, tidak mendapatkan insight, tidak mendapatkan impartasi atau penularan gairah perjumpaan dengan Allah. Kalau jujur saudaraku, sebenarnya banyak orang bisa merasakan bahwa ada sambungan yang putus antara dirinya dengan Allah. Saya mengatakan ini karena saya berkaca pada diri saya sendiri. Ya, silahkan orang yang dari dulu baik, kalau saya tidak. Saya berteologi, saya aktif di gereja, dan saya berprestasi. Tetapi saya merasa kok ada sambungan yang putus. Padahal saudaraku, saya kira saya cukup memiliki pengetahuan teologi dan dalam pelayanan juga menyaksikan pengalaman-pengalaman mujizat. Tetapi ada sambungan yang belum pas. Dan itu ku cari. Di mana letak salahnya ya? Dan kita harus jujur saudaraku sekalian. Sebagai teolog ya, kita harus jujur. Kita harus jujur bahwa sambungan kita dengan Allah belum pas. Karena belum pas ya kita harus jujur. Ada yang tidak beres. Makanya harus bertobat. Kita itu tidak boleh takut, malu, mengaku bertobat. Bertobat itu artinya perubahan pikiran. Kita harus terus berubah. Kalau seorang guru tidak berubah, dia harus berhenti mengajar. Apalagi seorang pendeta yang menghadapi kehidupan dalam konteks yang sedang berlangsung, harus menangkap maksud-maksud Tuhan di zamannya. Dan apa yang harus diberikan kepada jemaat Tuhan, harus, saudaraku. Jadi kalau seorang pendeta tidak berubah atau berhenti berubah, jangan khotbah lagi. Kita harus mengalami perubahan atau pembaharuan setiap hari. Apalagi kalau kelompok gereja tertentu yang setiap kali kebaktian yakin tuh Allah ada di situ. Ya. Biasanya disertai dengan perkataan Allah ada di sini. Ya. Rasakan urapannya. Tetapi ternyata banyak penipuan di situ, saudara. Frekuensi yang diciptakan saja, frekuensi perasaan yang diciptakan, dan itu penipuan publik sebenarnya. Dan saya sebagai pendeta juga sudah melewati hari-hari yang mana saya cakap menciptakan suasana itu. Apalagi saya bisa menyanyi ya. Sampai akhirnya saya sadar ya, saya harus mengalami Tuhan. Saya harus seperti starting from zero, dari nol. Setiap hari saya sebut tanggalnya, bulan tahunnya, aku mulai hidup baru Tuhan. Setiap hari ada kehidupan baru. Wahai di mana kerinduanku, ku kan dapat memandang wajah-Mu.
Aku tidak mau berfantasi Tuhan, aku mau mengalami Engkau. Wahai di mana kerinduanku, ku kan dapat memandang wajahmu. Karena salahku, ku lukai hatimu, tak lagi ku rasakan hadirmu. Telah ku buka jendela jiwaku untuk banyak kekasih yang lain. Ku tidak setia, ku khianati cintamu. Betapa kejam perasaanku. Kini ku sadari kesalahanku. Ku mau pulang kembali. Lama ku tak setia, Engkau tetap setia. Bapa, terimalah diriku. Bukan akhiri sisa hidupku hanya untuk mengabdi padamu. Segenap hidupku, segenap jiwaku, ku persembahkan hanya bagimu. Jangan kita merasa sudah mengalami perjumpaan dengan Allah, hanya kita memiliki format-format teologi di dalam pikiran kita. Saya sampaikan kepada sahabat-sahabat saya, kawan-kawan seperjuangan, sebagai dosen sekolah tinggi teologi, sebagai pendeta, sebagai pengajar, ayo. Tentu yang rendah hati yang mau berubah, yang tidak ya. Masing-masing kita nanti akan menghadap tahta pengadilan Tuhan. Banyak orang-orang rasionalis ya, yang hanya menalar Allah. Dan mereka berkhotbah menciptakan jemaat yang juga menalar Allah. Hidup keberagamaan yang mekanis tanpa jiwa atau tanpa nafas ilahi karena tidak bersentuhan dengan Allah. Kita harus mencamkan bahwa Allah adalah Allah yang hidup, yang tidak bisa dan memang tidak boleh hanya dirumuskan dalam kotak yang namanya teologi. Harus diingat saudaraku sekalian, setiap kita harus memiliki pengalaman pribadi dengan Allah. Dan saya sudah mengatakan minggu lalu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allahnya Musa, Allahnya Daniel, Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego. Pengalaman hidup mereka luar biasa dan kita bisa menimbah kebenaran dari pengalaman hidup mereka. Tetapi sekarang anak cucuku, jemaat yang kulayani, harus bisa menimbah pengalamanku. Pengalamanku, Allahnya Erastus. Apalagi kita seorang pengajar, Bapak Ibu pendeta, para teolog. Kita bukan hanya mengajarkan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, tapi juga membagi spirit dari Allahnya kita pribadi, Allahnya Erastus, yang kujumpai setiap hari, yang mengajarkan kebenaran sesuai dengan konteks zaman kita hari ini, yang juga dialami oleh orang lain pada masa atau zaman yang sama. Hal ini perlu kita perkarakan sebab selama berabad-abad
bisa selama bertahun-tahun mimbar gereja diisi oleh orang-orang yang mengenal Allah hanya secara nalar dari dunia akademis, seminari atau STT, sekolah tinggi teologi. Sebagai akibatnya jutaan orang Kristen tidak mengalami sengatan arus strum Allah yang hidup. Inilah yang menjadi penyebab merosotnya kekristenan di negara-negara barat. Kalau pembicaranya sendiri tidak pernah tersengat oleh kehadiran Allah, tetapi hanya nalarnya yang diisi oleh pengetahuan tentang Allah atau teologi, yang sering itu hanya sebuah perspektif manusia, maka pendengarnya atau jemaatnya pasti tidak tersengat sama sekali oleh realitas Allah yang hidup. Bagi mereka Allah hanya dalam fantasi. Jemaat hanya diisi nalarnya dengan pengetahuan tentang Allah atau teologi, tetapi tidak tersentuh oleh kehadiran Allah melalui pemberitaan firman, kesaksian hidup dan pengalaman dari hamba-hamba Tuhan yang bersentuhan dengan Allah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, tidak bisa tidak, seorang pembicara itu mewakili Tuhan. Seluruh hidupnya mewakili Tuhan, bukan sebagian hidupnya. Bukan hanya pada waktu di gereja, tetapi dimanapun. Maka Paulus mengatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 9-10, baik aku diam di dalam tubuh ini maupun di luarnya, supaya aku berkenan. Dalam salah satu penafsiran dikatakan bahwa maksud pernyataan itu, baik aku di tengah jemaat maupun di luar jemaat, aku tetap memiliki integritas sebagai seorang yang hidup berkenan di hadapan Allah. Jangan seperti ahli Taurat orang Farisi yang mengajar tanpa sengatan kehadiran Allah. Beda dengan Tuhan Yesus yang mengajar dengan kuasa. Ada sengatan kehadiran Allah dalam pemberitaan firman. Dan sengatan itu, saudaraku, akan nyata dalam perilaku atau kualitas hidup. Jadi saudaraku, kalau saudara mendengar khotbah, hidupmu tidak berubah, tidak semakin mengasihi Allah, tidak makin hidup suci serupa dengan Yesus, ada yang tidak beres yang saudara dengar itu. Namun kalau jemaat berubah dengan kesaksian, sejak aku mendengar khotbah ini saya berubah, harus dibuktikan oleh pasangan hidupmu, oleh anak-anakmu, oleh atasanmu, oleh bawahanmu, oleh lingkunganmu. Teruskan mendengar kebenaran itu. Jadi kalau satu kali saya berkata, bandingkan apa yang saya sampaikan dengan orang lain, itu bukan yang dibandingkan manusianya. Ya, kita membandingkan secara lahiriah itu konyol dan itu naif, saudaraku. Maksud saya, apa yang sudah dengar dari saya mengubah enggak? Kalau tidak, ya enggak usah didengar lagi. Kita ini cari apa sih hidup ini, saudaraku? Namun kalau jemaat tidak berubah, ya belum tentu pendeta atau pembicaranya yang salah. Bisa saja khotbahnya benar, jemaatnya tidak berubah. Tetapi kalau pemberitaan firmannya sudah tidak benar, ya tidak mungkin ada perubahan, saudara. Makanya saudaraku, satu kebaktian kebangunan rohani itu bisa terjadi bukan karena pendeta tamu datang, lalu gereja mengalami perubahan. Itu hanya sesaat. Kebangunan rohani harus dimulai dari pendetanya, dari para pelayan-pelayannya. Yang setiap kebaktian, baik kebaktian hari Minggu, kebaktian doa, kebaktian rumah tangga, menjadi kebangunan rohani. Kalau kita mengalami kebangunan rohani setiap hari,
kita pasti membangunkan rohani orang lain juga. Beda saudaraku, seorang yang selalu fresh dari hadirat Allah dan tidak, itu beda. Silahkan jemaat menilai. Dan saya menganjurkan jemaat untuk duduk diam di kaki Tuhan setiap hari dan belajar untuk mengalami Tuhan. Supaya bisa mengerti kehendak Allah dan bukan kehendak Allah. Supaya juga bisa membedakan roh. Hidup kita singkat saudaraku, dunia ini akan hancur saudaraku. Kalau semua senjata nuklir di bumi ini meledak, itu bukan hanya satu bumi yang bisa hancur. Kalau ada puluhan bumi seperti ini, itu cukup bisa dihancurkan. Coba, tidak ada sisa. Saya tidak nakut-nakuti atau mengancam saudara, kita memang hidup dalam kondisi situasi seperti ini. Jadi mari kita berubah. Keadaan dari orang Kristen yang tersentuh oleh Allah atau kehadiran Allah. Pertama, cirinya menginvestasikan hidupnya untuk menemukan Allah tanpa batas. Ya. Yang kedua, orang yang benar-benar saudaraku mengalami sengatan, perjumpaan, sentuhan dengan Allah, sungguh-sungguh hidup dalam kesucian. Jadi kalau percaya Allah itu ada, Allah berurusan dengan dirinya, dia menanggapi itu. Dan kalau percaya ada pengadilan nanti, maka mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Apalagi kita tidak tahu kapan kita meninggal kan. Tidak akan menunda. Kesucian hidup itu tidak akan kita tunda, kita kejar. Kalau kita salah kita minta ampun. Kalau dulu kita bersalah ya kita diam-diam saja. Kita kalau perlu masih bisa menikmati, yang penting orang lain tidak tahu. Dan itu konyol saudara. Benar-benar bahaya. Yang ketiga, kalau kita bersentuhan dengan Allah dan kita mengalami Dia, kita tidak akan mengharapkan dunia ini dapat membahagiakan kita. Sebab kalau kita masih mengharapkan dunia ini membahagiakan kita, kita jadi orang hedonis dan materialistis. Padahal perjumpaan dengan Allah itu memberikan sukacita, damai sejahtera yang melampaui segala akal. Dan Anda tahu orang yang tidak mengasihi Allah tidak akan mendapatkan realisasi dari janji firman dalam Roma 8 ayat 28. Allah bekerja dalam segala hal itu. Sebab Allah bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan hanya bagi orang yang mengasihi Dia. Orang yang bersentuhan dengan Allah dan mengalami Allah mempersembahkan segenap hidupnya untuk pekerjaan Tuhan atau kepentingan keselamatan jiwa, memenuhi amanat agung Tuhan Yesus. Kalau percaya Allah itu ada, Dia berurusan dengan kita dan kita ini utusan-utusan Kristus. Kita hidup hanya untuk memenuhi amanat agung tersebut. Baik kita makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, apapun yang kita lakukan semata-mata hanya untuk mengabdi kepada Tuhan. Kelima, kalau kita bersentuhan dengan Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, bertumbuhlah iman kita semakin kokoh, tidak lagi spekulatif. Kalau tadi soal hidup suci kita jangan spekulatif, pasti kok menghadap pengadilan. Kita harus memastikan hidup kita sekarang ini berkenan tidak. Lalu kita juga menilai kita ini sekarang dalam pelayanan pekerjaan Tuhan atau hidup untuk kepentingan kita sendiri. Hidup untuk kepentingan Tuhan bukan berarti saudara harus jadi pendeta atau aktif di gereja loh. Saudara harus menemukan tempat saudara untuk bisa mengabdi kepada Tuhan dimanapun saudara berada.
Selanjutnya, ciri orang yang bersentuhan dengan Tuhan, imannya bertumbuh, itu memiliki keberanian menghadapi segala keadaan, menghadapi segala sesuatu, dengan landasan bahwa Tuhan menyertai dirinya karena dirinya menyertai Tuhan. Kalau saya tanya, saudara, Tuhan menyertai saudara? Saudara kan jawab dengan mudah dan cepat, amin. Tuhan beserta kita. Tapi kalau saya tanya, apakah Anda menyertai Tuhan? Ya, maksudnya gimana Pak? Maksud kita yang menyertai Tuhan? Menyertai pekerjaannya. Menyertai kepentingannya. Kalau saudara hidup untuk kepentingan sendiri, kalau saudara merasa berhak disertai Tuhan, saudara menjadikan Tuhan kacung, pelayan. Memang kalau orang Kristen baru belum dewasa ya enggak apa-apa. Tuhan sertai walaupun dia belum mengerti. Tetapi seorang Kristen harus bertumbuh dewasa. Yang akhirnya kepentingannya hanya Tuhan, saudaraku. Kepentingannya itu hanya Tuhan. Itu orang Kristen yang benar. Ayo kita bertobat, saudaraku. Lagu-lagu yang saya nyanyikan ini semua saya tulis bukan karena saya sedang mencari sesuatu dari tulisan itu, saudara. Kepentinganku hanya dirimu, melayani perasaan Bapa. Matamu ku istimewa, hidup bagimu sepenuhnya. Tubuh nyawaku, roh dan jiwaku, ku serahkan semua bagimu. Tiada lagi bagian untukku, semua hanya bagi kerajaan-Mu. Jadikan aku alat kemuliaan-Mu, sejak ku di bumi sampai di surga. Setiap saat Kau memandang diriku, dalam segala hal menyenangkan-Mu. Kalimat pertama bagus, saudara. Bait pertama ini bagus. Saya temukan ini dini hari waktu saya berdoa. Di dalam hadirat Tuhan yang saya merasa begitu kuat. Saya mengatakan, Tuhan, tolonglah aku untuk bisa hidup hanya untuk kepentingan. Aku mengenal diriku. Aku egois. Aku bisa menyalahgunakan pelayanan ini untuk kepentinganku atau kepentingan keluargaku. Tapi tolonglah aku Tuhan untuk hidup hanya untuk kepentingan-Mu. Harus serius, saudaraku. Kita hidup hanya sekali, kita tidak tahu kapan berakhir. Kepentinganku hanya dirimu, melayani perasaan Bapa. Di matamu ku istimewa, hidup bagimu sepenuhnya. Tubuh nyawaku, roh dan jiwaku, ku
ku serahkan semua bagimu. Tiada lagi bagian untukku, semua hanya bagi kerajaanmu. Jadikan aku alat kemuliaanmu, sejak ku di bumi sampai di surga. Setiap saat kau memandang diriku, dalam segala hal menyenangkanmu. Dan akhirnya saudara, kalau kita bertumbuh dalam iman, kita mampu menghayati bahwa dunia ini bukan rumah kita. Surga itu kepastian, bukan didasarkan nalar pengetahuan teologi, tetapi pengalaman dengan Tuhan. Jadi gak spekulasi. Dengan demikian kematian itu menjadi kesukaan kita. Benar-benar. Saya pernah kemukakan dan saya mau mengulanginya lagi. Saya sering membayangkan saudara bagaimana wajah Tuhan Yesus waktu saya bertemu dengan Dia. Saya mau kepastian kalau bertemu Tuhan, Tuhan menyambut. Jangan sampai Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Jangan sampai Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Aduh, aku pastikan Tuhan, maka aku harus menemui Engkau. Melewati jam-jam yang panjang, meditasi kontemplatif. Setiap hari mengoreksi diri kalau ada salah. Allah itu hidup, Allah itu nyata. Kita harus berani sungguh-sungguh menginvestasikan hidup kita untuk menemukan Dia. Kalau kita aktif dalam kegiatan rohani bukan karena ada keuntungan-keuntungan pribadi di balik semua itu, tapi karena kita ingin sungguh-sungguh mengalami Tuhan. Ini agenda hidup kita satu-satunya. Agenda hidup kita satu-satunya, saudara.